العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah karya Syekh Ali ibn Saud Al-Irjani hafizahullah, salah seorang qadi di Mahkamah Al-Amah di kota Al-Kharraj di Saudi Arabia, sebuah risalah yang berkaitan dengan kumpulan fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam permasalahan al-udhru bil jahl, pemberian dispensasi uzur atas kejahilan dalam permasalahan ad-din. Kita masuk dalam bab yang kedua yang diletakkan oleh penyusunnya di sini. Bahasan di dalam bab kedua ini berkaitan dengan penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika beliau mensyarah risalah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, risalah Kashfus Syubuhat, dinukil dari risalah tersebut syarah dan penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pertanyaan yang pertama, al-ikhtilafu fi mas'alatil 'udhri bil jahli min al-masail khilafiyah. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz di sela-sela pengajaran beliau terhadap syarah Kashfus Syubuhat, perselisihan dalam permasalahan uzur atas kejahilan, apakah termasuk dari permasalahan-permasalahan khilaf? Permasalahan-permasalahan yang mungkin padanya khilaf, perbedaan pandang dan pendapat padanya, ataukah tidak? Al-jawab, dijawab oleh Syekh rahimahullah, mas'alatun 'azimah. Permasalahan uzur bil jahl adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang agung. Kalau begitu, karena permasalahannya permasalahan yang besar, maka menaruh perhatian terhadapnya adalah perkara yang penting, perkara yang harus melihat padanya secara menyeluruh, merenunginya secara mencakup, menelitinya, merujuk melihat kepada berbagai macam pendapat dan pandangan dari para ulama berkaitan dengan permasalahan ini, melihat bagaimana penjelasan para ulama ahlul ilm dia kumpulkan, karena ini permasalahan besar, permasalahan yang harus seorang penuntut ilmu itu menaruh perhatian padanya. Terkhusus telah terjadi fitnah besar dalam permasalahan ini, ada propaganda dalam permasalahan ini yang membuat rancu pemahaman para penuntut ilmu. Maka dari itu menaruh perhatian padanya dengan dia melihat kepada kumpulan-kumpulan para penjelasan para ahlul ilmi. Ini permasalahan yang la budda, yang harus bagi seorang penuntut ilmu. Bagaimana penjelasan mereka, bagaimana bahasan mereka secara menyeluruh. Dan tidak dikatakan untuk kemudian perkara ini harus dipendam, tidak boleh disampaikan kepada ranah umum. Tidak, karena dia permasalahan yang besar berkaitan dengan inti dari Islam, yaitu permasalahan tauhid dan syirik. Tidak boleh untuk dikatakan permasalahan ini harus dikubur, tidak boleh disampaikan kepada ranah penuntut ilmu, tidak boleh disampaikan di ranah umum awam, tidak, karena ini permasalahan yang besar. Bahkan yang wajib adalah ditebarkan, dijelaskan sehingga jelas antara yang hak dan yang batil, karena menyembunyikan permasalahan ini sama dengan ghish, tindak penipuan, tindak kecurangan, dan menipu kaum muslimin, menyembunyikan al-haq. Maka dikatakan dalam permasalahan ini masalatun 'azimah, permasalahan yang besar, jangan disepelekan. Permasalahan yang besar itu ditaruh perhatian padanya, dicermati, diteliti, dilihat secara menyeluruh pendapat, akwal, pandangan, gagasan yang ada padanya. Wal aslu fiha, dan hukum asal permasalahan ini, annahu la yu'dharu man kana bainal muslimin man balaghahul Qur'an wa sunnah ma yu'dhar. Karena Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukum asal dalam permasalahan ini itu tidak diberi uzur. Naam, berbeda dengan orang yang membalik keadaannya. Orang-orang yang mengatakan hukum asal itu adalah jahil. Hukum asal segala sesuatunya itu di atas kejahilan. Kalau begitu, berarti Al-Quran belum sempurna. Kalau begitu, ditutupnya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, disempurnakannya syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, diakhiri kenubuwahan rusulan mubasyirin wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Telah diutus para rasul itu membawa kabar gembira dengan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan agar tidak ada alasan lagi bagi umat manusia itu di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul, telah final syariat.
Kalau dikatakan hukum asal di atas kejahiliahan, nah, berarti adalah sebuah kezaliman ketika kenubuahan itu, kenabian itu diakhiri pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena lazimnya berarti syariat belum sempurna di sana, belum tegak padanya. Kejahilan itu masih merata, konsep tentang tauhid itu belum final. Kalau dikatakan bahwa hukum asal itu adalah kejahilan, berarti Al-Quran belum sempurna. Al-Quran belum sampai kalau begitu. Padahal tidak. Diakhiri Al-Quran sebagai sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, menunjukkan bahwa hukum asal itu telah tegak hujjah. Hukum asal itu telah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fiha annahu la yu'dzar, ay hukum asal tidak diberi udzur atas kejahilan dalam permasalahan at-tauhid. Man kana bainal muslimin, ay siapa saja yang berada di antara kaum muslimin, sama saja dia menisbatkan diri kepada Islam atau tidak. Maknanya dia menisbatkan diri kepada agama-agama selain Islam, tapi dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, dia tahu di sana ada Islam, tidak diberi udzur. Man balaghahul Qur'an wa sunnah, siapa saja yang telah sampai akses Al-Qur'an dan sunnah kepadanya, mungkin untuk dia raih akses mengetahui tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ma yu'dzar. Dan hukum berkaitan dengan la yu'dzaru dalam ucapan Syekh bin Baz di sini sebagaimana yang telah dijelaskan berulang kali di awal, yaitu la yu'dzaru ay fi amril akhirah, dalam hukum akhirat. Naam, dalam hukum akhirat, siapa yang telah tegak padanya hujjah, naam, sampai padanya Al-Qur'an, naam, mungkin bagi dia untuk mendapatkan ilmu tentang Al-Qur'an, tentang tauhid, tentang Islam, maka hukumnya mereka yang terjatuh dalam pembatal keislaman atau terjatuh dalam kesyirikan, tegak padanya hujjah, hukumnya secara zahir adalah di atas kekufuran dan kesyirikan. Itu hukum di dunia. Hukum di akhirat pun kita tetapkan secara zahir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka. Adapun di dalam perkara duniawi, maka la yu'dzaru, ay dalam permasalahan penetapan hukum kekufuran dan kesyirikan atas pelakunya, la yu'dzar. Siapa saja yang terjatuh dalam kesyirikan akbar berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah, la yu'dzar, tidak ada udzur padanya dalam dunia. Hukum pemberian vonis kekafiran dan kesyirikan atas pelakunya tegak. Kapan diberi udzurnya? Diberi udzur ini berkaitan dengan permasalahan infadzul hukum al-mutarattab, penetapan hukum, penegakan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran tadi, seperti diperangi, ditegakkan hukuman mati. Naam, dan yang berkaitan dengan itu, maka ditegakkan padanya hujjah, yustatabu, diminta untuk bertaubat. Naam, ditegakkan padanya hujjah bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Naam, bahwa dia telah murtad. Ini konsekuensi penetapan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran, maka terkadang diberi udzur, diberikan penegakan padanya hujjah. Wal aslu fiha annahu la yu'dzaru man kana bainal muslimina man balaghahu al-Qur'anu was sunnah ma yu'dzaru. Nah, hukum asal tidak diberi udzur, sama saja dalam hukum akhirat ataupun hukum dunia, dalam permasalahan yang berkaitan vonis kufur kepadanya. Siapa saja yang hidup di antara kaum muslimin dan sampai padanya Al-Qur'an, ma yu'dzaru, katanya Syekh. Allahu Jalla wa Ala qal, kemudian Syekh berdalil. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, hadza balaghun linnas. Hadza isim isyarah kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah balaghun. Naam. Linnas. Al-Qur'an itu disampaikan, naam, kepada seluruh umat manusia. An-nas di sini ismul jins. Masuk padanya alif dan lam. Ai jami'un nas, tanpa terkecuali, mukminnya, kafirnya. Hadza balaghun linnas, kepada seluruh umat manusia. Karena alif lam jika masuk kepada asmaul awsaf atau asmaul ajnas, ismul jins atau ismil wasf, dia berfaedah istighraqiyah, umum, ai seluruh manusia. Seperti innal insana lafi khusrin, ai kullul insan, semua manusia tanpa terkecuali itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu. Begitu pula ini hadza balaghun linnas, ai semua manusia. Jadi hujjahnya Al-Qur'an itu telah tegak kepada siapa saja yang terkena beban taklif, terkena beban pembebanan. Apa syarat beban taklif? Aqilun balighun. Aqilun baligh. Siapa saja yang memiliki kadar akal terkena beban taklif. Lazimnya Al-Qur'an itu bisa untuk dipahami oleh siapa saja yang memiliki beban taklif. Kalau Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang tertentu, maka pembebanan taklif secara merata adalah sebuah kezaliman dan ketidakadilan. Tapi tidak.
Allah tetapkan syariat ini beban taklif kepada siapa saja yang ada kadar akal padanya. Nah, selama kamu dikatakan dzu aqlin, dan akal kan apa? Mutafawid, dia bertingkat-tingkat. Tapi ada standar derajat minimal, standarisasi orang dikatakan punya akal. Dia bukan idiot, dia bukan gila. Maksudnya dia apa? Dia orang yang mudrik. Dia bisa mumayyiz. Nah, dia bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Punya kadar akal padanya. Maka beban taklif tegak padanya. Hadza balaghun linnas, kepada seluruh manusia yang padanya terdapat beban taklif, padanya terdapat akal untuk dia mencerna. Nah, menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini dengan sendirinya adalah hujjah. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, apa kata Allah? Liundirakum bihi. Telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, apa ta'lilnya? Agar aku memberikan peringatan kepada kalian bihi, ay bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dengan sendirinya itu telah menjadi hujjah. Al-Qur'an secara zatnya itu adalah hujjah. Karena Allah turunkan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan dalam keadaan berbahasa Arab agar mudah dipahami. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Yang tidak bisa belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab untuk bisa mencerna maksudnya. Nah, atau dia tidak mampu untuk mempelajari bahasa Arab, alhamdulillah Al-Qur'an telah diterjemahkan ke sekian bahasa. Akses untuk mencari terjemahan dan artinya itu mudah sekali, terbentang luas. Nah, hadza balaghun linnas. Al-Qur'an ini adalah balagh, penyampaian, disampaikan kepada seluruh umat manusia, menunjukkan tegak padanya hujjah dengan seukuran sampainya padanya Al-Qur'an, dan dia bisa untuk memahaminya, memungkinkan bagi dia untuk memahaminya dengan bahasa apapun itu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, liundhirakum bihi, agar aku memperingatkan kalian dengan Al-Qur'an. Maknanya Al-Qur'an bisa dipahami. Dan permasalahan yang paling mudah untuk dipahami adalah permasalahan tauhid, yang itu adalah inti dakwahnya para rasul, materi yang paling klasik, turun-temurun selama puluhan ribu tahun. Setiap rasul selalu mendakwahkan tentang ini konsepnya, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Makanya syirik akbar tidak ada uzur padanya. Liundhirakum bihi bil Qur'an wa man balagh, dan kepada siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an. Man balaghahul Qur'an, berkata Syekh bin Baz, siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an was sunnatu ghairu ma'dzurin, maka dia tidak diberi udzur. Tidak diberi udzur dalam hukum dalam hukum apa? Dalam hukum akhirat. Tidak diberi udzur dalam hukum akhirat. Khalas, dihukumi sesuai zahirnya bahwa dia musyrikun kafir, dan musyrik dan kafir mereka terkonsekuensikan hukum atas mereka di akhirat adalah neraka, dan kita menghukumi sesuai dengan zahir. Man balaghul Qur'an wa sunnah ghairu ma'dzur. Nah, adapun dalam hukum duniawi sama saja, balaghul Qur'an atau lam tablughu Al-Qur'an, maka tetap tidaklah ma'dzur dalam hukum dunia. Tidak sampai padanya Al-Qur'an, maka dia hukumnya ahlul fatrah, bukan mukmin, bukan muslim, dia kafir. Nah, dia musyrik karena tidak mewujudkan tauhid. Ini hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat telah berlalu, maka mereka diuji nanti. Innama utiya min tasahulihi wa adami mubalatih. Hanyalah yang ada itu waqi'nya ketidaktahuan, kejahilan mereka dalam permasalahan tauhid itu karena sebab sikap bermudah-mudahan dan ketidakpedulian pada mereka, acuh tak acuh. Nah, mereka diberi akal tapi tidak mau menggunakannya. Mereka mendengar tapi tidak mau mengambil pelajaran darinya. Pertanyaan berikutnya, lakin hal yuqalu hadhihi mas'alatun khilafiyah. Pertanyaan yang sama diajukan kepada Syekh. Apakah permasalahan udzur bil jahl adalah masalah khilafiyah? Syekh menjawab, tapi tidak menjawab permasalahan yang ditanyakan. Si penanya ingin memberikan penekanan lagi. Akan tetapi Syekh, apakah tetap dikatakan yang demikian itu termasuk permasalahan khilaf? Maksudnya apa? Ya bolehlah masing-masing mengambil pendapatnya. Khilaf. Nah, dijawab oleh Syekh, laisat khilafiyah. Permasalahan tersebut, kejahilan dalam permasalahan pokok tauhid, tidak ada khilaf padanya inda ahli sunnati wal jamaah. Dalam hukum dunia tidak ada khilaf dalam hukum dunia dari sisi pemberian vonis hukum kekafiran kepada pelaku kekafiran, dan bahwasanya siapa saja yang telah tegak padanya hujjah, maka tegak padanya hukum kekufuran di dunia dan di akhirat. Adapun yang belum tegak padanya hujjah, dalam artian tidak sampai padanya akses untuk
sampai kepada Al-Quran, maka dalam hukum dunia tidak ada khilaf bahwasanya mereka adalah dalam hukum ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu kufar. Nah, laisat khilafiyah, maknanya tidak ada khilaf dalam hukum dunia. Illa fid daqa'iq allati qad tukhfa, kecuali dalam permasalahan-permasalahan terperinci dan mendetail yang terkadang qad tufid at-taqlil, yang terkadang tersamarkan. Mithla qissatil ladzi qala li ahli harriquni, sebagaimana kisah seseorang yang mengatakan kepada ahli warisnya, keluarganya, ketika dia meninggal dia wasiatkan untuk membakar dirinya, dan ini telah berlalu penjelasan padanya. Dia jahil terhadap detail sifat dari qudrah. Dia tidak jahil sifatul qudrah. Orang tersebut tidak jahil akan kemampuan Allah, qudrah Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan kembali. Apa dalilnya? Dalilnya ya ucapan dia sendiri, memerintahkan untuk membakarnya, kemudian menghancurkan tulang belulangnya, menumbuknya, menghancurkannya, kemudian menebarkannya ke lautan dan ditebarkan di waktu musim badai. Tahapan-tahapan itu menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tersebut yang mewasiatkan kepada keluarganya untuk melakukan demikian, dia tidak jahil, dia menetapkan bahwa Allah Maha mampu untuk membangkitkan hambanya. Hanya saja dia jahil atau dia menyangka bahwasanya apabila proses penghancuran atau peleburan jasadnya dia itu kemudian ditebarkan sedemikian rupa, dia harapkan dengan itu Allah tidak akan membangkitkan dirinya kembali untuk kemudian diadab. Dia tidak jahil kepada qudrah, tapi dia jahil kepada kamalul qudrah, ai daqa'iq allati qad tukhfa. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz. Pertanyaan berikutnya, katsirun minal muntasibina lis-salafiyah. Banyak dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada as-salafiyah. Disebutkan di sini al-muntasibin, yang menisbatkan kepada salaf, pengikut manhajus salaf. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah maka jadilah dia sebagai salafi, menegakkan mengikuti manhajus salaf. Betapa banyak ahlul bidah menisbatkan kepada ahli sunnati wal jamaah, tapi mereka jauh dari ahli sunnati wal jamaah. Al-intisab yang menjadi acuan adalah hakikatnya, bukan sekedar pengakuan. Katsirun minal muntasibina lis-salafiyah, menunjukkan di sini bahwasanya terkadang mereka itu intisabnya, menisbatkannya diri kepada salafiyah itu tidak secara hakikat. Makanya tidak dikatakan katsirun minas salafiyah atau katsirun minas salafiyin, tapi dikatakan katsirun minal muntasibina lis-salafiyah. Maksudnya apa? Bisa jadi mereka memang salafi, bisa jadi mereka tidak di atas salafiyah. Intinya mereka menisbatkan mendakwakan diri sebagai pengikut manhajus salaf. Katsirun minal muntasibina lis-salafiyah yashtarituna fi iqamatil hujjah an yakuna minal ulama. Kebanyakan dari orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah mempersyaratkan iqamatul hujjah. Setelah mereka mengatakan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan adanya ilmu di tengah-tengah kaum muslimin itu belum tegak padanya hujjah, mereka tetap menyatakan harus dilakukan penegakan hujjah secara individu. Tapi mereka mempersyaratkan pula penegakan hujjah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yashtarituna fi iqamatil hujjah an yakuna minal ulama, harus ulama. Nah, dan mereka maksudkan dengan ulama yaitu yang telah mencapai kedudukan al-mujtahid al-mutlaq, harus ulama. Seperti apa ulama itu? Ulama seperti pokoknya ulama besar. Nah, mereka persyaratkan yang demikian. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjelaskan batilnya syubhat tersebut dalam risalah beliau Al-Usulus Sittah dalam Al-Aslus Sadis, pokok yang keenam, bagaimana syubhatnya dikatakan annal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Syubhat yang digemborkan itu Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh al-mujtahid al-mutlaq, ahli ijtihad. Nah, maka jadilah kalau begitu permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan termasuk dari serumit-rumit bahasan, termasuk dari serumit-rumit perkara. Padahal dia adalah intisari dakwahnya para rasul dan telah sempurna syariat ini dan telah diakhiri kenubuwahan pada diri Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya perkara tauhid telah final, telah selesai, telah tuntas dijelaskan sedetail-detailnya.
Tapi di sisi mereka, permasalahan tauhid, permasalahan kesyirikan ini termasuk perkara yang paling samar dan paling rumit untuk dipahami. Makanya mereka mengatakan tidak bisa permasalahan tauhid itu dipahami kecuali oleh al-mujtahid al-mutlaq, oleh para ulama. Kalau ada orang mencela Allah dan Rasulnya, menistakan syariat, menistakan Al-Quran, nah, tidak boleh seorang awam muslim untuk menghukuminya sebagai tindak kekufuran. Kalau begitu, berarti permasalahan tauhid ini nggak bisa dipahami oleh orang awam. Berarti pembatal-pembatal tauhid tidak bisa dipahami oleh orang awam. Bagaimana ini? Nah, mereka mempersyaratkan bahwasanya yang dapat menegakkan hujah hanyalah para ulama. Kemudian mereka tetapkan kadar kriteria ulama itu dengan sifat yang hampir-hampir tidak didapati di negeri kita ini, di wilayah kita ini. Nah, fa idza waqa'a al-'ami 'ala kalami kufrin 'ala kalamin kufrin yaqulu ma nukaffiruhu. Kalau ada seorang awam mendapati sebuah ucapan kekufuran, tidak, kita katakan tidak boleh kita kafirkan. Orang awam dengan keawaman dia terhadap permasalahan tauhid, ya tahu dasar tauhid. Semua orang Islam seawam-awamnya, namanya menistakan Al-Quran, mencela Allah dan Rasulnya, ya tahu sesuatu yang mungkar, besar. Sesuatu yang jelas sebagai tindak kekufuran. Maka tidak bisa dikatakan kemudian tidak boleh kita hukumi karena kita adalah orang awam. Ini syubhat yang digaungkan. Kemudian Syekh mengatakan, al-jawab, katanya Syekh, iqamatul hujjah, penegakan hujjah, iqamatul dalil, penegakan dalil, yakni iqamatul hujjah kullun ala hasabi halihi. Penegakan dalil itu masing-masing sesuai dengan keadaannya. Di sana ada perkara yang terkadang tidak butuh dalil padanya. Contohnya orang awam salat thayyib menghadap ke selain kiblat. Ada orang awam ini, Mas, kiblatnya salah. Dikatakan enggak boleh, kamu awam. Mungkin enggak? Apa dalilmu? Dia enggak hafal dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qumta ila sholati fastaqbilu al-qiblah. Dia enggak bisa menyebutkan mana hadisnya, riwayatnya siapa, dikeluarkan oleh siapa. Dia enggak, orang awam kok dia. Dia enggak tahu hadisnya, tapi dia tahu bahwa saya salat itu wajib menghadap kiblat. Naam. Ai iqamatul hujjah, iqamatul dalil kullun ala hasabi halihi. Naam. Misalkan antum, apa dalilnya? Kalau salat itu harus baca Al-Fatihah. Aduh, saya enggak hafal hadisnya, nomor berapa hadisnya, di sahih apa, siapa sahabatnya yang meriwayatkan, tidak tahu. Tidak diharuskan untuk menghafal tekstual hadisnya, tapi hujjah itu telah tegak. Nah, orang awam pun tahu meskipun dia tidak bisa menyebutkan tekstual dalil yang ada. Nah, ini makna dari ucapan Syekh, iqamatul dalil, iqamatul hujjah kullun ala hasabi halih. Yang dia bisa menyebutkan ayat dan hadis dia sebutkan. Tapi yang dia tidak menghafal ayat dan hadisnya, perkara yang maklum bid-darurah. Kalau syirik itu adalah haram, zina itu haram, khamr itu haram. Terkadang seseorang tidak butuh padanya untuk menyebutkan tekstual dalil yang ada. Kenapa? Karena dia termasuk perkara yang maklum, diketahui dalam syariat ini secara darurat. Nah, apakah mencela Allah adalah perkara yang mungkin untuk seorang yang menisbatkan kepada Islam tidak mengetahuinya? Menistakan Al-Quran, dia lemparkan ke tempat-tempat kotor. Nah, apakah mungkin bagi seorang yang menisbatkan kepada Islam untuk dikatakan tidak tahu? Ini perkara yang maklum secara darurat. Nah, kalau dikatakan harus padanya orang yang berilmu, berarti kan perkara kekufuran ini perkara yang samar kalau begitu. Perkara yang samar, sulit untuk dipahami. Jadilah permasalahan tauhid menjadi permasalahan yang sulit untuk dipahami. Pertanyaan kemudian diajukan, hal yajibu 'alal 'ami an yukaffira man qama kufruhu aw qama fihi al-kufr? Apakah wajib bagi orang awam untuk memvonis, menegakkan vonis kufur kepada seseorang yang telah tegak kekufuran padanya? Naam, au qama fihi al-kufur, atau telah tegak pada orang tersebut kekufuran. Man qama kufruhu, telah tegak padanya kekufuran. Telah tegak padanya kekufuran. Secara zahir, naam, dan secara nas yang ada telah sampai padanya hujjah, qama kufruhu, au qama fihi al-kufur, atau dia melakukan suatu perbuatan kekufuran. Nah, sama saja apakah hujjah telah tegak atau belum. Intinya qama fihi al-kufur, ada kekufuran padanya. Al-jawab, dijawab oleh Syekh, idza thabata 'alaihi ma yujibul kufra kaffarahu. Mal mani'? Idza thabata 'alaihi alaman.
'alal 'ami. Kalau telah tetap pada orang awam tadi konsekuensi yang mewajibkan kufurnya, pelaku kekufuran tadi, kafarahu, maka hendaklah dia kafirkan, dia vonis kafir. Ai bainahu wa bainallah. Naam, konsekuensi dari al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Naam, kufur terhadap taghut, kufur kepada kesyirikan dan pelakunya. Kafarahu mal mani, apa yang mencegah, apa yang melarang? Naam. Orang awam dia paham dasar tauhid la ilaha illallah, nafi dan itsbat. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, naam, ya sudah, ini perkara yang jelas. Terkadang tidak butuh padanya tekstual dalil secara penyebutan nas. Kenapa? Karena dia permasalahan yang tegak secara darurat dalam diri seorang muslim. Karena dia tahu la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka seorang awam dan seawam-awamnya kaum muslimin, dia kan harus tahu la ilaha illallah itu apa, tuntutan dan konsekuensinya dalam standar yang paling dasar. Kafarahu mal mani, dia berikan hukum kekufuran atas dia, bahkan ini wajib karena dia termasuk dari tuntutan tauhid, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Makanya dijelaskan dalam pembatal keislaman, man lam yukafir al-musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Nah, dia tegakkan, wajib bagi dia untuk menegakkan setelah terpenuhi syaratnya dan terhalang mawani' yang ada, tegak padanya hujjah. Naam, dia hukum sesuai dengan zahir ilmu dia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia realisasikan rukun at-tauhid, penafian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Adapun permasalahan dia mengiklankan, mengumumkan, mendengungkan, menyuarakan fulan secara nama, secara ta'yin, fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir, ala isyarat alaihi, tidak dipersyaratkan. Naam, dan ini ranahnya terkadang di sebagian tempat ranahnya waliul amr. Terkadang ranahnya waliul amr karena berkonsekuensikan padanya hukum terkait dengan kekufurannya. Naam, atau menimbang kepada maslahat dan mafsadat yang ada. Naam, maslahat dan mafsadat yang ada, siapkah dia mengalami atau naam menerima gangguan yang ada, tuduhan-tuduhan atau misalkan penangkapan atau yang semakna dengan itu. Jika dia lemah posisinya, dia tidak siap untuk itu. Naam, maka semua seukuran dengan kadar istita'ah seorang hamba, tapi kadar wajib yang tidak bisa ditolak dan ditawar, dia meyakini kekufuran pelaku kekafiran, dia kafir. Nah, kalau saja ini hak asasi saya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini permasalahan i'tiqad, saya yakini, na'am, bahwa saya fulan kafir. Na'am, telah tegak padanya hujjah, terpenuhi syarat dan terhalang padanya mawani', tidak ada kejahilan padanya karena dakwah telah tegak, telah sampai. Begitu, ini berkaitan dengan individu seorang hamba. Maka dikatakan idza thabata alaihi ma yujibul kufra kaffarahu mal mani'. Akan itu wajib bagi dia. Idza thabata indahu ma yujibul kufra kaffarahu. Kalau telah tetap sabata indahu. Sabata indahu ay bil ilm. Dia tahu ilmunya. Orang na'am menyembah, meminta keselamatan kepada pohon, kepada keris, ini kan kekufuran. Na'am, dia tahu dasar sekali ini materinya. Seawam-awam kaum muslimin kalau dia memahami Islam, nah, ya dia harus tahu. Sabata indahu ini tidak boleh. Ma yujibul kufra. Konsekuensinya kekufuran, kafarahu. Dia kafirkan. Mithla ma nukafir Abu Jahlin wa Abu Talib wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Sebagaimana kita kafirkan Abu Jahal bita'yin. Nah, secara spesifik. Abu Talib, Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Nah, terbunuh mereka di perang Badar. Dibunuh oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun. Nah, Hindun bintu Utbah. Makanya dalam perang Uhud, Hindun ibni Utbah dilanda dendam yang besar ketika terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia belah dadanya dan dia makan jantungnya. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib yang membunuh ayahnya Utbah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Wa dalilu ala kufrihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum yauma Badrin kuffara. Dalil atas kekufurannya mereka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua di hari Badar. Memerangi karena mereka semua kufar. Sebagaimana kaidah yang ketiga dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Apa? Hilang. Hilang semuanya. Naam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim.
Intinya dalil atas kekufuran kaidahnya Nabi memerangi mereka. Walaupun mereka beraneka ragam peribadatannya, ada yang mengibadahi malaikat, nabi, orang saleh, berhala, tapi tidak dibedakan. Pertanyaan berikutnya, ya Syekh, al-'ami yumna'u min at-takfir. Wahai Syekh, orang yang awam itu apakah dilarang untuk memvonis kafir? Syekh menjawab, al-'ami la yukaffiru illa bid-dalil. Orang awam tidak boleh memvonis kafir kecuali dengan dalil. Maknanya yukaffir bid-dalil. Yukaffir bid-dalil. Yang dimaksudkan dengan dalil, itu perkara yang wadih, perkara yang jelas, baik itu secara nas dia sebutkan ayatnya, dia bacakan hadisnya, atau perkara yang jelas secara darurat, yang terkadang tidak butuh menyebutkan tekstual dalil yang ada. Al-'ami la yukaffir illa bid-dalil. Maknanya berarti dia boleh mengkafirkan ketika tegak padanya ad-dalil. Al-'ami ma 'indahu ilmun. Hada mushkil. Hada al-mushkil. Atau di sini al-'ami ma 'indahu ilmu hadzal mushkil, berarti mudhaf mudhafun ilaihi, atau al-'ami ma 'indahu ilmun hadzal mushkil. Orang awam itu tidak punya ilmunya. Itu muskilahnya, permasalahannya, iskalnya. Tidak memiliki ilmu terhadap permasalahan ini. Lakin alladhi 'indahu ilmun bi syai'in mu'ayyanin, tapi alladhi termasuk lafaz umum. Siapa saja, mau dia awam, mau dia tidak awam, siapa saja yang punya ilmu padanya terhadap permasalahan tertentu. Contohnya apa? Mithla man jahada tahrima zina. Siapa yang mengingkari haramnya zina. Dia katakan zina itu tidak haram, halal. Orang suka sama suka. Kenapa diharamkan? Dia ingkari. Hadza yakfuru 'indal 'amati wal khassah. Yang seperti itu pernyataannya, maka dia kafir di sisi orang awam maupun secara khusus di sisi para ahli ilmu. Hadza ma fihi syubhah. Propaganda yang semacam ini tidak ada syubhat padanya, tidak ada kesamaran. Kenapa? Karena dia permasalahan yang jelas, gamblang. Walau qala wahidun inna zina halalun. Dipermisalkan oleh Syekh kemudian di sini, kalau ada seseorang, dan seseorang di sini yang dimaksudkan dengannya adalah orang yang menisbatkan kepada Islam, karena kita bicara tentang takfir, ikhraju man intasaba ilal Islam, bi musawwighin, mengeluarkan orang yang menisbatkan diri kepada Islam dengan adanya pembenaran dalil padanya. Walau qala wahidun, apabila ada salah seorang yang menisbatkan diri kepada Islam, dia berkata inna zina halal, kafara 'indal jami', hada ma yahtaju adillah. Katanya Syekh Ibnu Baz, dia kufur di sisi semuanya, baik itu orang awamnya maupun lebih-lebih dari kalangan para ulama'nya, orang-orang yang berilmu. Yang demikian itu tidak butuh padanya dalil, ma yahtaj adillah, enggak butuh dalil. Apa dalilnya? Ayatnya apa? Surat apa? Ayat nomor berapa? Hadisnya apa? Siapa perawinya? Tidak butuh kepada dalil karena dia ma'lumun minad dini bid-darurah. Dia termasuk ilmun daruri. Kenapa dikatakan ilmun daruri? Ilmun daruri, ilmu itu ada dua, ilmun daruri dan ilmun iktisabi. Ilmu yang darurat. Maknanya apa? Darurat, dia tidak butuh kamu renungi. Dia tidak butuh kamu pikirkan. Contohnya apa? As-sama fauqana. Langit ada di atas kita. Butuh dalil? Gak butuh dalil. Gak butuh juga perenungan, istimbat, renungi mendalam apakah langit itu di atas kita atau tidak. Lah. Karena dia amrun daruri, hissi, bisa dirasakan dengan panca indera. An-naru har, api itu panas. Butuh gak dalil? Gak butuh dalil. Makanya dia dikatakan amrun daruri. Makanya dikatakan permasalahan-permasalahan agama ini, meskipun dia pada asalnya datang dalil padanya, tapi karena jelasnya dalil dan tersebarnya dalil di antara ahlul Islam itu sendiri, maka jadilah dia termasuk perkara yang darurat. La yahtad ila ta'amul wa fikr. Enggak perlu antum pikirkan, renungi apa dalilnya kalau Allah itu harus ditauhidkan. Apa dalilnya kalau tidak boleh dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu? Apa dalilnya kalau salat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib? Dia termasuk perkara yang ma'lumun minad-din bid-darurah. Di sisi ahlul Islam, di sisi orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Tidak perlu diteliti secara mendalam
akan kewajibannya. Inna zina halal kafara indal jami' hada ma yahtaju adillah. Enggak butuh dalil, jelas karena permasalahan yang jelas. Au qala inna syirka jaizun yujizu lin-nasi an ya'budu ghairallahi. Hal ahadun yashukku fi hada? Atau seseorang, qala siapa? Ya orang yang menisbatkan kepada Islam itu tadi. Sesungguhnya kesyirikan itu boleh. Dia membolehkan bagi manusia untuk menyembah selain Allah. Apakah ada seorang pun yang ragu dalam permasalahan ini? Hada ma yahtaju adillah, enggak butuh dalil dia. Kenapa? Karena telah gamblang jelas permasalahannya itu. Lau qala inna syirka jaizun yajuzu linnas an ya'budul asnama wan nujuma wal jinna kafara. Kalau ada orang menisbatkan kepada Islam dia katakan syirik itu boleh. Boleh menyembah kepada berhala, bintang-bintang, jin, kufur dia kafir. Au qala shalah ma hiya wajibah. Man syaa shalla wa man syaa la yusalli. Atau dia mengatakan salat itu tidak wajib. Siapa yang mau ya salat, yang enggak mau ya enggak usah salat. Nah, ada permasalahan yang gamblang di sisi ahlul Islam. La yu'dzar, enggak perlu kamu sebutkan dalilnya. Mungkin dia enggak tahu. Mungkin dia jahil. Kaif hada? Nah, ini permasalahan yang ma'lum minad din bid-darurah. At-tawaqqufu yakunu fil asya'il mushkilah allati qad tukhfa 'alal 'ami. Tawakuf, bersikap abstain, bersikap berhati-hati, tidak menetapkan hukum itu dalam permasalahan-permasalahan yang rumit yang terkadang tersamarkan pada seorang awam. Adapun permasalahan yang disebutkan oleh Syekh tadi, masalah zina halal, nah, kesyirikan itu halal. Ini permasalahan yang seawam-awam kaum muslimin, abladul ammah, bahkan sebodoh-bodoh orang awamnya kaum muslimin, itu tidak boleh jahil dalam permasalahan ini. As-soal, pertanyaan berikutnya, ma ya'rifu anna dzabha ibadah wan nadhr ibadah. Baik, bagaimana dengan seseorang yang dia tidak tahu bahwa saya menyembelih, berkurban itu adalah ibadah, bernadar itu adalah ibadah? Apa katanya Syekh? Yu'allam, dikasih tahu, diajari. Alladzi la ya'rifu yu'allam. Orang yang tidak tahu ilmunya diajari. Wal jahil yu'allam wa laysa yu'dzar. Al jahil itu yu'allam, bukan yu'dzar. Naam. Diberi ilmu, diajari dia. Tapi bukanlah maknanya kemudian sebelum diajari tidak tegak badannya hukum kekufuran, dihukumi atas dia dengan kekufuran karena dia telah melakukan kekufuran akbar, kesyirikan akbar. Nah, ditetapkan kekufuran padanya karena tidak bisa terkumpul antara tauhid dan syirik. Diajari, tapi dengan setelah itu dia diajari. Makanya Syekh ditanya di sini, hal yuhkam alaihi bisyirki ay qabla an yu'allam. Apakah dihukumi atasnya dengan kesyirikan? Kan telah tetap bahwa dia tidak tahu nih, bahwa dia jahil. Penanya kemudian menanyakan, apakah dihukumi atasnya dengan kesyirikan sebelum diajari? Yuhkamu alaihi bisyirki. Ditetapkan vonis, dihukumi atasnya dengan kekufuran. Maknanya apa? Diberi hukum kesyirikan padanya karena dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Dan itu termasuk perkara yang asasi utama dalam Islam. Tidak tegak Islam kecuali dengan tauhid. Ketika tidak terrealisasikan tauhid, ya dihukumi dengan kesyirikan. Wa yu'allam, tapi dia juga diajari, bukan kemudian ya sudah yu'dzaru. Amma sami'ta Allah yaqulu am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu kira kebanyakan mereka orang-orang musyrik itu yasma'una aw ya'qilun? Apakah kalian mengira kebanyakan orang-orang musyrik itu mendengar atau berakal? Mendengar, mereka mendengar tidak? Mendengar enggak? Mendengar. Naam. Mereka punya pendengaran, mendengar. Au yaqilun. Mereka punya akal? Punya akal, terkena beban taklif. Tapi dinafikan oleh Allah di sini bahwa mereka tidak mendengar dan tidak paham. La yaqil, tidak memahaminya. Inhum illa kal an'am. Mereka itu sejatinya seperti binatang ternak. Mendengar. Naam. Al-an'amu tafham. Apakah al-an'am tafham? Binatang ternak itu paham atau tidak? Tidak paham, berarti mereka jahil. Tapi mereka mendengar. Tafhamu syirk. Apakah binatang ternak memahami kesyirikan? Tidak, karena mereka tidak diciptakan untuk ibadah. Mereka tidak diciptakan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami mereka. Naam. Tafhamu syirka. Apakah mereka memahami kesyirikan? Tidak. Berarti mereka jahil. Begitu pula orang-orang musyrik dipermisalkan bahwa mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang mereka inginkan dengan itu untuk dapat memahami. Tidak pula yaqilun, tidak pula mereka berakal dalam artian memahaminya dengan pemahaman yang sebenarnya mereka bisa untuk memahaminya.
Balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu jauh lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Kenapa lebih sesat? Karena binatang ternak tidak memahami khitabus syara'. Sementara mereka memahami khitabus syara' tapi tidak mau untuk menjalankannya. Dan diisbat di sini mereka jahil, la yasma' wala yafham wala ya'qil. Tapi dihukumi mereka sebagai orang-orang yang sesat. Qala jalla wa ala wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami ciptakan, kami siapkan jahanam itu bagi jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Allah isbat lahum qulubun, mereka memiliki hati-hati, mereka memiliki akal-akal, mereka memiliki daya pemahaman. La yafqahuna biha, tapi mereka tidak gunakan untuk memahaminya. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka juga punya mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihatnya, merenunginya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga punya telinga-telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarnya. Mereka mendengar, nah, sekedar mendengar, mereka mendengar, tapi mereka tidak mau memahaminya. Padahal hakikatnya apa? Hakikatnya telah sampai semuanya kepada mereka. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mu'ridun, mereka berpaling. Tidak digunakan alat-alat yang telah Allah berikan untuk menjalani ujian itu. Faja'alnahu sami'an basira. Tidak digunakan itu semua untuk merenunginya. I'rad. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Kemudian dijelaskan bahwasanya orang-orang tersebut al-ghafilun. Bahwasanya orang-orang tersebut kaum musyrikin sebagai orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, ghafil. Al-hujjah qa'imah, hujjah telah tegak. Dengan sampainya Al-Qur'an, dengan diutusnya para rasul, tapi mereka tidak menaruh perhatian, tidak menaruh kepedulian padanya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu tentang urusan-urusan dunia, semangat mempelajarinya, mencarinya, tapi untuk urusan akhirat Allah katakan wa hum ghafilun. Maknanya mereka bisa, orang mereka mempelajari ilmu dunia saja bisa kok. Nah, mereka bisa mencerna tentang bagaimana tata cara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia. Mereka bisa. Berarti mereka punya akal. Mereka tidak gila, mereka tidak idiot. Berarti mereka terbebani dengan beban taklif. Kalau mereka terbebani dengan beban taklif, harusnya Al-Qur'an itu bisa dipahami oleh mereka yang terbebani dengan beban taklif. Hujjah telah tegak bagi seluruh umat manusia. Allah katakan hum al-ghafilun. Nah, karena sebab ghaflah, kelalaian mereka itu, apa dampaknya? Hasilnya. Karena sebab ghaflah, lalai itu apa dampaknya? Apa dampaknya? Karena mereka lalai, nggak mau mempelajari agama. Apa dampaknya? Jahil. Berarti kan dampaknya apa? Karena ghaflah mereka, dampak efeknya ya jahil. Nah, lantas bagaimana kemudian mereka yu'dzarun, diberi udzur atas kejahilannya yang disebabkan atas kelalaiannya. Kalau gitu ya mending kita lalai saja. Nah, mending kita jahil saja. Allah katakan ulaika humul ghafilun, ghaflah tidak diberi udzur. Ma wara'a hadza tandidan lahum, nas'alullaha al-'afiyah. Soal berikutnya, man nasha'a bi badiyatin aw bi'atin jahiliyah. Orang yang tumbuh hidup di daerah badui, pedalaman, atau di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang jahil. Apa jawabannya? Yu'allam anna hadza syirkun akbar hatta yatuba. Dia diajari bahwasanya apa yang dia lakukan, yang dia terjatuh padanya adalah kesyirikan yang besar, hatta yatuba, sampai dia bertaubat, sehingga dia bertaubat. Berarti menunjukkan hukum kekufuran tegak padanya. Nah, karena dia tertuntut untuk bertaubat. Yuqalu lahu hadza syirkun akbar, 'alaika bit-taubati ila Allah. Dikatakan padanya yang demikian itu adalah kesyirikan yang besar dan kamu telah terjatuh padanya dan jadilah kamu musyrik. Nah, kejahilan yang kamu dakwakan, nah, ini tidak ada udzur padanya karena telah melakukan kesyirikan akbar. Kesyirikan berkaitan dengan pokok Islam atau tauhid, tidak tegak Islam kecuali dengannya. 'Alaika bit-taubati ila Allah, wajib untukmu bertaubat kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya hujjah tegak. Mithla ma kana al-musyrikuuna yatufuna bil qubur wa nasabu 'inda al-Ka'bati 360 sanaman. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu, mereka tawaf di kuburan-kuburan, mereka
pasang, tancapkan di sekeliling Ka'bah itu sekitar 360 berhala. Wa arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Falladhi ajaba wa hadahu Allah walhamdulillah, walladhi ma ajaba musyrikun. Siapa yang menjawab seruan Nabi dan Allah beri hidayah, alhamdulillah, jadilah dia muslim. Setelah sebelumnya mereka musyrik, meskipun sebelum didakwahi. Walladhi ma ajaba musyrik, yang tidak menerima jawaban menyambut seruan Rasul, musyrik. Hadza wa aghlabuhum juhal. Yang demikian itu mayoritas dari mereka itu juhal, orang-orang bodoh. Kharaju ila badrin juhal. Orang-orang yang mengikuti perang Badar dalam barisan pasukan kaum musyrikin, banyak dari mereka yang juhal. Naam, pembebek. Wa ila Uhudin juhal. Begitu pula ikut dalam barisan perang Uhud. Di barisannya kaum musyrikin, banyak dari mereka yang juhal. Taba'u ru'asa'ahum. Mereka hanya sekadar mengikuti tokoh-tokoh mereka, petinggi-petinggi, pimpinan mereka. Taklid dalam permasalahan syirik akbar, naam, tidak ada udzur sedikit pun padanya. Sama saja orang-orang para pengikutnya maupun para tokoh-tokohnya. Allah tegaskan di surat Al-Ahzab. Di ayat yang ke-65 sampai 68. Bagaimana Allah tegaskan, innallaha la'anal kafirin. Allah tegaskan bahwa mereka itu sama saja, para tokoh-tokohnya maupun para pengikutnya, semuanya adalah orang-orang kafir. Allah laknat. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'irah. Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka api. Khalidina fiha abada. Allah katakan mereka kekal di dalamnya selamanya. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak mendapati wali penolong sedikit pun. Naam. Allah katakan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Di hari di mana dibolak-balikkan wajah mereka di api neraka, wal iyadu billah. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Apa yang mereka katakan? Siapa ini? Siapa yang mengatakan ini? Pengikut, para pengikut, muqallidun. Mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Duhai seandainya sekiranya kami mentaati Allah dan Rasulnya dan tidak mentaati para tokoh-tokoh kami. Wa qalu, Allah katakan, wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa ru'asa'an wa kubara'ana. Mereka katakan, ya Allah, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami telah mentaati para tuan-tuan kami, para pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Sehingga mereka pun menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, menunjukkan bahwasanya taklid dalam permasalahan syirik akbar tidak ada udzur sedikit pun padanya. Sama saja dia pengikut, dia pembebek, naam, dia muqallidun, sekedar bertaklid terhadap kesyirikan tegak. Naam, tidak ada udzur sedikit pun atas mereka. Qala Allah jalla wa ala am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ma'a hadha hakama 'alaihim bil kufri. Lihat sisi pendalilan yang Syekh Ibnu Baz berdalil dengannya. Apakah kalian kira bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Maksudnya apa? Apakah kalian kira kebanyakan mereka itu paham? Itsbat bahwasanya kebanyakan yang ada itu mereka jahil. Mereka bodoh. Mereka sekedar ikut-ikutan. Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka itu kecuali hanya seperti binatang ternak yang digembalakan, ikut kemana arah penggembalanya. Nah, dia membebek, muqallid. Balhum adallu sabila, bahkan mereka jauh lebih sesat. Tapi bersamaan dengan itu, lihat sisi pendalilannya. Ketika Allah tetapkan hukum kejahilan atas mereka, dikatakan ma'ahadha hakama 'alaihim bil kufri. Allah tetapkan vonis hukum kekufuran atas mereka. Pertanyaan berikutnya, yadhkuru al-ulama'u fi ahli al-badiyah anna al-a'rabi qad yu'daru. Fama hiya al-masail allati qad yu'daru fiha sahibul badiyah? Wa hal hadha khasun bi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda bidayatil Islam? Para ulama menyebutkan berkaitan dengan ahlul badiyah, orang-orang desa, orang-orang badui di pelosok, terkadang mereka diberi udzur. Lantas dalam permasalahan apa yang terkadang mereka itu diberi udzur padanya? Apakah ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal Islam? Maka Syekh Ibnu Baz menjawab, yu'darul a'rabiyyu wa ghairul a'rabi. Permasalahan udzur sama, diberi udzur, baik itu Arabi, orang badui, orang desa, orang pedalaman, maupun yang selain daripada dia.
Tapi dengan apa? Bi syai'il ladzi yumkinu jahluhu. Diberi udzur secara mutlak. Mau dia orang badui, mau dia orang kota, diberi udzur. Tapi dalam bahasan apa? Dengan sesuatu yang mungkin untuk jahil padanya. Mungkin untuk jahil padanya. Seperti apa konsepnya? Dicontohkan oleh Syekh. Jelas penjelasan Syekh. Misal ba'di arkanis shalah, seperti sebagian rukun salat. Perhatikan bagaimana Syekh mempermisalkan dengan sebagian hukum-hukum yang diistilahkan dengan al-ahkam al-far'iyah. Hukum-hukum yang sifatnya furu', yaitu berkaitan dengan amaliyah, amalan, fikih. Coba direnungkan. Menunjukkan bahwasanya kejahilan dalam pokok dasar tauhid tidak ada udzur bagi seorang pun padanya. Dalam hukum dunia, siapa yang terjatuh dalam kesyirikan akbar, na'am, tidak ada sedikit pun udzur padanya keberadaan dia sebagai seorang yang kafir musyrik, sebagaimana telah terulang-ulang dan terikrarkan berkali-kali. Mithla ba'di arkanis salah, seperti sebagian rukun salat, ba'di arkanis zakah, ba'dil muftirat, sebagian rukun-rukun zakat, nisabnya, misalkan, na'am, sebagian pembatal-pembatal puasa, mungkin masail fiqhiyah far'iyah, yumkin jahluhu, terkadang. Amma idza jahada salata ra'san, tapi apabila seseorang mengingkari salat secara asal, ini menisbatkan kepada Islam, kemudian dia mengatakan la usalli, saya tidak salat. Kenapa? Tidak wajib. Statusnya apa dia? Status KTP-nya Islam. Dia mengingkari salat secara asal. Au jahada siyam ra'san, dia ingkari puasa itu sendiri secara asalnya. Wa qala la asumu Ramadan, saya tidak puasa Ramadan. Ma yu'dharu, tidak diberi udzur sedikit pun. Ini masalah apa? Masalah amaliyah fiqhiyah. Naam. Lantas bagaimana dengan mereka yang mengingkari masalah asasiyah, masalah tauhid, la ilaha illallah. Naam, la ilaha illallah dia ingkari, lebih-lebih lagi. Ma yu'dharu li'anna hadha syai'a ma'lumun min ad-din bid-darurah. Kenapa tidak diberi udzur? Karena perkara yang demikian itu diketahui dalam agama secara darurat, urgen, tidak bisa ditawar. Kullu muslim, khitabnya ini bahasanya kepada orang muslim. Dia menisbatkan kepada Islam, bagaimana dia tidak tahu rukun Islam. Naam. Kullu muslim ya'rifu hadha, pasti mengetahui yang demikian. Au jahada syurutal hajj, atau misalkan seseorang mengingkari syarat-syarat haji. Sebagiannya, au anna arafa min wajibatil hajj, atau dia katakan Arafah itu termasuk kewajiban haji saja, bukan rukun. Sebagian masalah fikih. Wa min a'malil hajj, bahwasanya Arafah hanya sekedar ya tata cara atau amalan-amalan dalam prosesi haji. Mungkin bagi seseorang tersebut untuk jahil padanya, li'annahu qad yukhfa alaihi, karena demikian bisa jadi samar, dia enggak tahu umrah. Naam, bagaimana kewajiban-kewajibannya, naam, sunnah-sunnahnya misalkan. Mungkin, lakin yuqirru bil haji annahu fardun, tapi wajib bagi dia untuk mengikrarkan haji itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Mithla hadhihi qad tukhfa 'ala al-'ami. Permasalahan-permasalahan sebagian ini terkadang bisa tersamarkan bagi orang awam. Tapi untuk permasalahan salat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, tidak bisa tersamarkan sedikit pun padanya. Pertanyaan berikutnya, yudkaru ya Syekh ahsanallahu ilaik an ba'dihim annahu ma ya'rifu al-janabah wa annahu ma yaktasilu minha. Disebutkan dalam suatu kasus ada sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam enggak tahu janabah. Karena dia enggak tahu janabah, dia tidak mandi. Jawabannya yu'allam, diberi tahu, diajari. Al-'ami qad la yafham khususan ba'dun nisa. Orang awam, terkhusus sebagian perempuan, terkadang enggak tahu. Naam, tidak tahu permasalahan hukum-hukum. Yu'allam wa la yukaffar, dia diberi ilmu, diajari, tidak dikafirkan. Kenapa? Karena kejahilan padanya adalah masail al-far'iyah, masalah-masalah furu' cabang fiqhiyah, sebagian permasalahan fikih. Pertanyaan berikutnya, man wasalathu kutubun munharafah laisat fiha aqidah wala tauhid hal yu'daru bil jahli. Perhatikan. Dalam kasus di suatu wilayah tersebar padanya kitab-kitab sesat. Kitab-kitab filsafat sesat, menyimpang, tidak ada bahasan akidah yang benar, tidak pula ada tauhid. Hal yu'daru bil jahli. Apakah diberi udzur atas kejahilan? Merata ajaran kesyirikan, ajaran kebid'ahan itu merata di wilayah tersebut. Apakah yang demikian menjadi udzur? Dijawab oleh Syekh, idza kana bainal muslimin ma yu'daru bisyirki.
Kalau selama orang itu tinggal di antara kaum muslimin, maksudnya apa? Dipahami padanya syiar-syiar Islam ada, adzan ada, salat ditegakkan, Al-Qur'an dibaca sampai isi di dalam Al-Qur'an itu tidak samar, isinya adalah tauhid. Syiar Islam ada sampai padanya Quran dan Sunnah, didapati ilmu, didapati orang-orang yang mengajarkan kepada ilmu. Tidak diberi udzur sedikit pun padanya. Sama saja di hukum dunia maupun di hukum akhirat, karena dia terhitung ghafilun. Idza kana bainal muslimin ma yu'dzaru bisyirki. Tidak diberi udzur atas kesyirikannya. Bainal muslimin sama saja hakikian, secara hakikat maupun secara secara pentakdiran. Seperti di zaman kita ini, di mana akses untuk sampai kepada ilmu tentang Islam ada. Meskipun dia jauh dari kaum muslimin, jika akses untuk sampai kepada ilmu tentang Islam ada, tegak pada mereka hujjah. Mayuk daru bisyirki, tidak diberi udzur terhadap kesyirikan. Tidak ada udzur atas kesyirikan akbar. Amma alladhi qad yukhfa mithla ba'di wajibatil haji aw wajibatil umrah aw wajibatis siyam aw zakah ba'di ahkamil bai' wa ba'di umurir riba qad yu'daru wa taltabis alaihi al-umur. Lihat bagaimana Syekh mencontohkan. Adapun kepada orang-orang yang terkadang tersamarkan padanya sebagian, perhatikan, sebagian bukan seluruhnya. Sebagian kewajiban haji, sebagian kewajiban umrah, kewajiban puasa, sebagian permasalahan zakat, hukum jual beli, perkara-perkara riba sebagiannya. Qad yu'dzar. Terkadang dia diberi udzur atasnya karena apa? Tersamarkan padanya perkaranya. Kemudian Syekh mengatakan, lakin asluddin, tapi pokok agama. Apa pokok agama? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa an tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Usuluddin, pokok-pokok tauhid, pokok-pokok agama yang tidak tegak Islam kecuali dengannya. Kaunuhu yaqulu annal hajja ghairu masyru'. Contohnya apa? Dia katakan haji itu tidak disyariatkan. Au as-siyam ghairu wajib. Puasa Ramadan tidak wajib. Au az-zakah ghairu wajibah. Zakat itu tidak wajib. Hadza la yukhfa 'alal muslimin. Usuluddin yang seperti ini tidak tersamarkan bagi kaum muslimin. Dia nisbatkan dirinya kepada Islam. Ngapain saja dia hidup sebagai seorang yang berstatus beragama Islam? Hadza syai'un ma'lumun minad dini bid-darurah. Perkara-perkara usuluddin rukun Islam. Ini perkara yang diketahui secara darurat urgen dalam agama. Tidak boleh jahil padanya. Dakwaan jahil padanya tidak diterima. Dakwaan jahil padanya tidak diterima bagi mereka yang menisbatkan kepada Islam. Maknanya dia telah tahu tentang Islam. Lau qala la budda an tatawaffara syurutun fi man urida takfiruhu bi'ainihi wa tantafil mawani'. Dikatakan, kalau dikatakan harus terpenuhi persyaratan-persyaratan bagi siapa saja yang diinginkan untuk divonis kafir secara ta'yin, secara individu, secara personal, secara spesifik, dan dipersyaratkan pula ternafikan padanya mawani'. Ada kaidah sahihah. Takfir ya ikhwah, la budda an tatawaffar asyurut wa tantafil mawani'. Vonis kekafiran harus terpenuhi dulu semua syaratnya dan ternafikan padanya mawani'. Terpenuhi syaratnya apa? Terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syaratnya. Balaghahul Qur'an. Balaghahus sunnah. Sampai padanya Al-Qur'an. Sampai padanya As-sunnah. Balighun. Aqilun. Dia balik. Dia aqil. Sampai padanya ilmu. Memungkinkan bagi dirinya untuk mengangkat kejahilan dirinya. Terpenuhi semua syarat. Dan ternafikan mani', pencegah yang menghalangi dia untuk divonis kafir. Contohnya misalkan apa? Majnun. Orang gila melakukan perbuatan kesyirikan. Tidak bisa divonis kafir. Kenapa? Karena ada mani'. Dia melakukan perbuatan kesyirikan, tapi ada pencegah yang menghalangi dia untuk tervonis kafir. Orang dia nggak ada akal kok. Dia gila. Atau hilang akalnya, orang tidur, menggigau, kemudian melafadzkan lafaz kufur dan syirik. Dia sedang menggigau, dia tidur. Ada mani', tidak bisa ditegakkan padanya kekufuran.
Atau misalkan apa? Hilang akalnya sepersekian karena syiddatul farh, karena saking gembiranya, karena hilang kesadaran dia. Maka ini semua adalah mani'. Naam. Jelas. Adapun al-Murji'ah, mereka mempropagandakan al-mani' di situ yang selalu ada adalah kejahilan. Labud an tatawaffar syurut wa tantafi al-mawani'. Naam, sahih. Tapi mereka generalisir bahwasanya segala kekufuran yang ada itu tidak bisa divonis kafir karena adanya mani', yaitu jahil. Karena adanya mani', yaitu kejahilan. Begitu katanya mereka. Jawaban Syekh, mithla hadhil umur adh-dhahirati ma yahtaju fiha syai'. Terhadap perkara-perkara yang dhahirah semacam ini, pokok-pokok agama, ma yahtaju fiha syai'. Enggak butuh sedikit pun antum berfilosofi, berfalsafah tentang tawaffur syurut wa intifa al-mawani'. Mencela Allah dan Rasulnya, dilihat syaratnya, akalnya orang sadar kok, orang waras, na'am. Tidak boleh untuk kemudian berfalsafah, oh mungkin dia enggak tahu hukumnya. Nah, ma yahtaju fiha syai', dia amrun yang ma'lum secara darurat. Yukaffaru bimujarradi wujudiha. Ini ucapannya imam dari a'immati ahli sunnah di zaman ini. Dia divonis kafir sekedar seukuran dengan keberadaan perbuatan kufur dan syirik yang ada padanya itu. Dalam permasalahan-permasalahan yang dhahirah. Ma yahtaju fiha syai'. Tidak bisa didakwakan jahil. Dia katakan zina halal, wajib puasa Ramadan, salat 5 waktu tidak wajib. Dia menisbatkan diri kepada Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Khalas, la ma yahtaju fiha syai'. Vonis yukaffar bimujarrad wujudiha istihza'u bid-din. Dia berolok-olok terhadap agama. Ini enggak perlu butuh padanya tawaffur syurut wa intifa'ul mawani' ketika memang syaratnya telah tegak, dia mukallaf. Selama dia adalah seorang mukallaf, na'am, dan ilmu itu mungkin untuk diakses, kejahilan mungkin untuk diangkat padanya, khalas yukaffar bimujarrad wujudiha. Na'am. Dalam perkara duniawi, kalau itu penyelisihan terhadap syirik akbar, kalau itu adalah perbuatan syirik akbar, kafar bimujarrad wujudiha. Nah, kalau tidak sampai padanya ilmu, dia ahlul fatrah, tetap hukumnya adalah kafir. Li'anna wujudaha la yukhfa 'alal muslimin. Cuman bahasan yang ada di sini adalah bahasan ketika itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Wujud keberadaan perkara-perkara dhahirah itu tidak tersamarkan bagi kaum muslimin. Ma'lumun bid-darurati minad dini, bi khilafil ladzi qad yukhfa. Dia adalah perkara yang maklum diketahui secara darurat dalam agama, berbeda dengan permasalahan yang terkadang tersamarkan. Contohnya, mithla syartin min syurutis shalah. Contohnya yang tersamarkan syarat dari syarat-syarat salat, biasanya bisa jadi tersamarkan. Ba'dil amwalil lati tajibu fiha zakah, sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat padanya. Terkadang butuh belajar fikih tentang zakat. Naam. Tajibu aw la tajib, apakah wajib ataukah tidak? Dia butuh ilmunya, terkadang jahil. Naam, ba'di syu'unil hajj, sebagian perkara haji. Naam. Dia enggak tahu larangan-larangan ketika berihram. Ba'di syu'unis siyam, sebagian urusan siyam. Ba'di syu'unil muamalat, sebagian urusan muamalah. Ba'di masailir riba, sebagian masalah riba terkadang tersamarkan padanya. Naam, maka butuh penegakan hujjah. Pertanyaan berikutnya, ba'dun nas yaqulu al-mu'ayyan la yukaffar. Ada pertanyaan lagi. Sebagian orang mengatakan individu secara spesifik, secara personal tidak boleh divonis kafir. Naam. Ini propaganda yang digaungkan. Naam. Dan penjelasan para a'imah di sini dipelintir, diselewengkan, dipahami dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud dari para ulama yang ada. Mereka katakan bahwasanya pengkafiran di dalam Al-Qur'an semuanya mutlak, tidak ada ta'yin. Naam. Tidak ada ta'yin secara individu spesifik, semuanya bersifat mutlak saja. Al-jawab, hada minal jahli. Ini propaganda yang semacam ini termasuk dari kebodohan. Dia bodoh terhadap hakikat syariat. Meskipun dia syekh, meskipun dia doktor, katakan oleh Syekh bin Baz, hada minal jahl. Idza ata bi mukaffir yukaffar. Kalau seseorang itu mendatangkan atau melakukan dengan perbuatan yang mengkafirkan, ya dia dikafirkan. Naam. Tetap padanya hukum, tegak padanya permasalahan, hujjah, khalas, berlaku padanya hukum. Pertanyaan berikutnya, ya Syekh, jumlah minal mu'asirin dzakaru anna al-kafir man qala al-kufra aw amila bil kufri fala yukaffar hatta tuqama alaihi al-hujjah. Wa daraju 'ubad al-qubur fi hada. Syekh Ibnu Baz ditanya,
beberapa kelompok dari kalangan minal mu'asirin, dari kalangan ahli ilmu di masa ini, mereka menyebutkan bahwasanya orang kafir adalah orang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau mengamalkan perbuatan kekufuran, tidak boleh divonis kafir sampai ditegakkan padanya hujjah. Dan mereka memasukkan bahasan ini kepada para penghamba kubur, pemuja kubur. Naam. Tidak boleh kita hukumi kekufuran atas para pengagung kubur, penyembah kubur, sampai ditegakkan padanya hujjah. Ini propagandanya. Al-Syekh menjawab, hada min jahlihim. Pernyataan yang demikian itu disebabkan, didasari atas kejahilan mereka. Jahil dalam permasalahan at-tauhid. Apa sih hakikat Islam itu? Siapa sih al-muslim? Apa syarat Islam? Apa syarat muslim? Naam. Jahil dalam hakikat tentang Islam, tentang la ilaha illallah itu sendiri. Hada min jahlihim, ubadul kubur, kufar. Para penyembah kuburan itu kafir. Wal yahudu kufar, wan nasara kufar. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu kafir semuanya. Walakin indal qatli yustatabun. Fa in tabu wa illa qutilu. Lihat bagaimana Syekh mengelompokkan bahasan berkaitan dengan hukum pengkafiran ini kepada dua pembahasan. Mereka kafir, i'ta'u hukmul kufri, mereka kafir. Siapa saja yang melakukan kekafiran akbar dan kesyirikan akbar, sara kafiran musyrikan. Sara kafiran musyrikan. Jadilah mereka kafir dan musyrik hukum. Tapi ditinjau dari penetapan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran mereka berupa penegakan hukuman mati atau yang selain daripada itu, yustatabun, ditegakkan padanya hujjah. Fa in tabu wa illa qutil. Kalau mereka bertaubat, maka itulah yang dimaukan. Apabila tidak, ya sudah, mereka ditegakkan padanya vonis hukuman mati. Tapi sedikit lagi pertanyaan, ya Syekh, masalah qiyamil hujjah. Wahai Syekh, permasalahan penegakan hujjah. Maksudnya apa? Bagaimana konsep qiyamul hujjah? Bagaimana konsep penegakan hujjah? Al-jawab, balaghahum al-Qur'an. Bagaimana hujjah itu tegak? Sudah. Seukuran dengan sampainya Al-Qur'an kepada mereka, maka hujjah itu telah tegak. Karena mereka kan mukallaf, terbebani untuk mencari tahu. Hada balaghun linnas. Allah sifati Al-Qur'an sebagai balag, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Qur'anu balaghahum wa bainal muslimin. Al-Qur'an telah sampai pada mereka dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih lagi, dia menisbatkan kepada Islam sebagai penganut agama Islam. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh. Telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memperingatkan kalian bihi, bil Qur'an. Dan Al-Qur'an isinya apa? Menyeru tauhid dan melarang dari kesyirikan. Wa man balagh, dan kepada siapa saja yang sampai padanya Al-Qur'an. Hada balaghun linnas. Ya ayyuhar rasulu balligh. Wahai Rasul, baligh. Dan Rasul telah mentabligh, telah mendakwakan, telah menyampaikan isi Al-Qur'an. Naam, qad balagha Rasul. Rasul telah mendakwahkannya. Naam. Wa jaa Al-Qur'an, dan telah datang Al-Qur'an, wa hum baina aidina. Naam. Dan itu semua di antara kita ada. Yasma'unahu fil idza'at. Mereka dengar di radio-radio, di media sosial tentang Islam, tentang Al-Qur'an, tentang sunnah. Wa yasma'una fi ghairiha. Mereka dengar di berbagai macam platform. Wala yubaluna wala yaltafitun. Tapi mereka tidak mau menaruh kepedulian sedikit pun padanya. Wa idza jaa ahadun yundhiruhum yanhahum azuhu. Dan apabila datang salah seorang kepada mereka memperingatkan mereka dari kesyirikan, melarang mereka dari kesyirikan, mereka apa? Mereka perangi. Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan. Mereka cela Wahabi, mereka cela dengan celaan-celaan. Nah, bahkan mereka serang pondoknya atau mereka mereka intimidasi. Dan yang semakna dengan itu, nas'alullah al-afiyah. Dan lantas kepada orang yang seperti ini akan dikatakan bahwasanya mereka ma'dzur. Maka bagaimana bisa? Hujjah itu telah tegak. Pertanyaan kemudian, hadithu ar-rajul alladhi qala idza mittu harriquni. Lantas bagaimana dengan hadis seseorang yang mengatakan apabila aku mati bakarlah aku? Syekh menjawab, hada jahlu ba'dis sunani minal umuril khafiyah min kamalil qudrah. Jawaban Syekh Ibnu Baz. Naam. Itu adalah kejahilan atau kejahilan pada sebagian permasalahan, termasuk perkara-perkara yang khafiyah, yaitu kamalul qudrah. Dia tidak jahil atas kudrah Allah. Syahidnya apa? Dia perintahkan keluarganya untuk melakukan tahapan-tahapan dalam menghancurkan jasadnya dia.
Jahilaha fa'adara. Hamalahu ala dzalika khaufullahi. Dia jahil terhadap kamalul qudrah, bukan qudrah. Hanya sebagian kesempurnaan qudrah itu dia jahil. Naam. Fa'adar, maka Allah memberikan udzur. Kenapa? Didasari atas hamalahu ala dzalika khaufullah. Dia lakukan perbuatan itu karena saking takutnya dia kepada Allah. Wa jahila tamamal qudrati. Faqala li ahli maqal. Dia jahil terhadap kesempurnaan qudrah Allah, maka jadilah dia mengatakan kepada keluarganya, mewasiatkan sebagaimana apa yang dia wasiatkan. Pertanyaan terakhir, sujudu Mu'ad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syubhat yang digaungkan mereka berpegang dengan dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang samar, sementara mereka tinggalkan dalil-dalil yang lain yang muhkam, yang mengikat, yang mengkait, yang menjelaskan. Sujud Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepada selain Allah kan kekufuran. Tapi bersama dengan itu, Nabi tidak memvonis Mu'ad dengan kekufuran. Menunjukkan bahwasanya apa kesimpulan dari propaganda mereka? Tidaklah setiap orang yang melakukan perbuatan kafir maka dia kafir. Dalilnya apa ini? Mu'ad melakukan perbuatan kufur tapi tidak divonis kafir. Jawaban Syekh, hada in sahha fi sihhatihi nadhar. Katanya Syekh, itu kalau dalilnya sahih. Sementara dalilnya itu sendiri dalam keabsahan kesahihannya itu masih perlu diteliti. Maknanya hadisnya ini hadis yang dipermasalahkan keotentikan dan kesahihannya. Tanazulan dalam keadaan Syekh mentakdirkan anggaplah sahih. Lakin Mu'ad lau sahha. Tapi Mu'ad di situ seandainya ini sahih ya riwayatnya, dhanna anna hadza idza jaza li kibari qadatil musyrikin hunaka fan nabiyyu afdal. Mu'ad mengkiaskan. Naam. Kalau perbuatan yang demikian itu boleh dilakukan oleh para komandan, para jenderal, para panglima kaum musyrikin kepada petinggi-petinggi mereka, maka kalau begitu kepada Nabi itu jauh lebih boleh, lebih afdal. Mu'ad belum pernah mendengar praktek-praktek penghormatan di kalangan militernya kaum musyrikin. Ini kan ma'ruf, sesuatu yang sebagai sebuah adat, sesuatu yang ma'ruf sebagai sebuah adat yang terjadi di lingkup militernya kaum musyrikin. Dan ini ma'ruf indahum. Tapi di sisi Mu'ad belum pernah ada bahasan secara spesifik dari Nabi SAW bahwa tindakan penghormatan kemiliteran yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada para panglimanya ini terkategorikan sebagai tindak kekufuran. Mu'ad melihat pengagungan kalangan militernya kaum musyrikin terhadap panglima-panglima mereka kok seperti ini hormatnya. Maka beliau mengkiaskannya. Hada lahu syubhah. Mu'ad bin Jabal terdapat padanya kesamaran dalam permasalahan tersebut. Fi awalil Islam. Tapi ini kapan? Ini di awal-awal Islam. Di tengah masih turunnya wahyu. Lakin istaqarrad din. Tapi permasalahan tauhid kan sudah tuntas. Telah tegak. Syariat kan sudah sempurna. Istaqarrad din. Telah tetap agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Nah, siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Dan bahasan Islam telah sempurna yaitu tauhid. Wa urifa anna sujuda lillah, dan telah tegak diketahui bahwa sujud itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Wa idza kana hadza na'am ushkila ala Mu'ad fi awalil amr lakin ba'dahu ma yushkil ala ahad. Kalau yang demikian itu muskil, rumit atau samar bagi diri Mu'ad di awal perkaranya, di awal-awal dakwah Islam, tapi yang setelahnya tidak ada yang tapi setelah sempurnanya Islam, setelah sempurnanya syariat, setelah ditutupnya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, tidak tersamarkan pada seorang pun. Ini kan penjelasan dari Syekh Ibnu Baz. Min syarhi kashfi syubuhat li Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa huwa thalathatu asyritah min tasjilatil al-Bardain, wa hiya mawjudatun ala iddati mawaqi' fi syabakah al-ankabutiyah. Wa hadha akhir ma tayassara jam'uhu min kalami Syekh Ibnu Baz. Katanya penulis Syekh Ali Al-Irjani bahwasanya bahasan ini semuanya dinukil, di copy paste dari syarah Kashfus Syubuhat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rekaman audionya ada, terdiri dari 3 kaset. Ada di beberapa Syabakah Al-Ankabutiyah, situs internet. Baik, kita cukupkan bahasan sampai di sini.
Insyaallah besok pertemuan terakhir kita selesaikan risalah ini. Nah, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.